Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aat di Dimni Channel. Kali ini Pak Aat akan membahas soal-soal ya. Prediksi ujian sekolah. Ujian sekolah tahun 2021 ya. Tahun 2021 ya. Yang akan dilaksanakan di bulan April ya. Nah ini udah mulai bulan April nih ya. Siapa mungkin eh, minggu depan ya. Terjadi ya. Oke, mudah-mudahan kalian sukses di ujian sekolah ya. Anak-anak kelas 9 terutama ya. Oke, tips dari Pak Ad untuk sukses ujian sekolah. Oke, latihan soal ya. Latihan soal sesuai dengan dari soal-soal yang cocok ya. Sesuai dengan kisi-kisi dari Dinas Pendidikan, tim MGMP Dinas Pendidikan ya. Soalnya coba pelajari kisi-kisi dari tim MGMP Dinas Pendidikan ujian sekolah tahun 2021. Cari soal-soal yang cocok ya, yang sesuai dengan kisi-kisi, kemudian pelajari, kalian coba mengerjakan sendiri ya, kemudian cocokkan ya. Berlatih, berlatih dan terus berlatih ya, jangan lupa berdoa dan minta restu dari orang tua. Semoga kalian sukses ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum, ayo segera like dan subscribe. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kalian semua ya. Dan membuat Pak lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran yang lebih bagus lagi ya dan bermutu. Amin. Mudah-mudahan. Oke, langsung saja untuk bagian yang keenam ini ya. Langsung ke soal pertama, bagian yang keenam. Prediksi ujian sekolah matematika SMP tahun 2021 sesuai dengan kisi-kisi dari Dinas Pendidikan ya. Oke, soal yang pertama. Pasangan garis berikut yang saling tegak lurus adalah, oke, ini ya. Kalau tegak lurus itu artinya apa? Berarti gradiennya yang berbalik ya. Jadi kalau tegak lurus itu artinya saling tegak lurus. Berarti artinya yang pertama gini ya. Berarti artinya gradien itu M ya. Gradien itu kemiringan garis ya. Gradien. Oke, gradien itu biasanya simbolnya M ya. Mungkin dari kata-kata miring ya, kemiringan garis ya. Yaitu kalau tegak lurus ya, kalau tegak lurus, maka M-nya adalah M1 persamaan garis pertama itu kalau dikali dengan persamaan garis kedua itu sama dengan -1 ya. Atau bisa juga M1 itu kebalikan dan dikali min ya. Misalkan contoh, kalau M1-nya 5 gitu ya, maka M2-nya ini positif, negatif. 5 jadi 1/5. Jadi kebalikannya. Oke, begitu ya. Kalau kita kali jadi -1. 5 kali -1 bagi 5. -1 ya. Oke. Sekarang kalau M-nya, misalnya M-nya 2 negatif 2/3. Nah, berarti M2-nya otomatis ya. Maka M2-nya, supaya kalau kita kali jadi -1 ya, rumusnya ya. Jadi rumusnya ini, rumus tegak lurus tuh ini ya. Rumusnya ya. Nah, atau seperti ini boleh ya kita carinya ya. Kebalikannya ya. Oke, jadi kalau misalkan seperti ini, maka M2-nya apa? Kalau ini negatif, ini negatif. Maka otomatis ininya positif ya. Maka ini menjadi positif. Positif, ini 2/3 menjadi 3/2. Maka kedua persamaan garis ini saling tegak lurus. Karena kalau kita kali, -2 kali 3, -6. Dibagi ini 3 kali 2, dibagi 6. -6 dibagi 6, -1 ya. Oke. Ini saling tegak lurus ya. Tegak lurus. Tegak lurus kita simbolnya biasanya TL, tegak lurus ya. TL. Jadi ini gradien M1, 5 tegak lurus dengan -1/5. -2/3, oh M1 ini maaf. Ini M1 ini kalau Oke, M1 ya. Ini M1. Oke, M1-nya itu sama dengan -2/3 gitu ya. Maka M2-nya plus 3/2. Kalau kita kali menjadi -1 ya, tegak lurus. Oke, sekarang ke sini. Kalau misalkan yang A sekarang ya, yang A. Yang A itu adalah Y sama dengan -3X plus 4. Maka M-nya otomatis adalah ini ya, angka depan X ya. Maka M-nya adalah M1-nya sama dengan -3. Oke, sekarang yang ini. Sekarang yang ininya apa namanya? Persamaan yang keduanya.
X ditambah 3Y plus 6. Kita gunakan rumus gradien ya. Apa rumus gradien nih? Kalau seperti ini, bentuk seperti ini. Kalau bentuk seperti ini berarti M sama dengan min A per B. Oke, ini A-nya ya, A-nya 1 ya. Ini A, ini B-nya. A-nya 1 berarti ya, kalau nggak ada angkanya ya. Ada angkanya 1 ini sebenarnya. Maka sama dengan min 1 per 3. Nah, apakah min 3 dengan min 1 per 3 kalau kita kali ya, jadi min 1? Tidak ya. Min kali min malah plus ya. Ini malah kebalikan. Seharusnya ini min, ini plus ya. Seharusnya ya. Oke, ini bukan. Berarti yang ini bukan yang A ya. Sekarang yang B. Yang B, cara yang sama. Yang B, cara yang sama ya. Maka M-nya berapa M-nya? M-nya adalah ini ya. M-nya sama dengan M1-nya sama dengan min 2. Kemudian cara yang sama. M2-nya. M2-nya min A per B. Sama dengan apa? A-nya 4. Ini A, ya. A-nya 4, B-nya min 2. Berarti min 4 per min 2. Min bagi min plus ya. Sama dengan 4 dibagi 2, 2. Apakah 2, min 2 dengan 2, apakah kalau kita kali jadi min 1? Tidak ya, malah jadi min 4 ya. Bukan ya. Yang B bukan. Oke, sekarang yang C. Yang C ya. Oke, sekarang yang C. Yang C. M1-nya berapa? M1-nya sama dengan ini ya. Langsung ya. Min 5 angka depan X. M1-nya angka depan X ya. Kalau Y sama dengan gitu ya. Karena bentuknya adalah bentuk persamaannya itu adalah bentuk persamaan garis adalah oke, Y sama dengan MX tambah C gitu ya. Nah, ini M-nya gradien. Ini gradien ya, gradiennya. Gradien angka depan X gitu ya. Oke, kalau Y sama dengan ya. Sementara kalau seperti ini, kita bentuknya adalah AX plus BX plus C ya. Kita gunakan ini. Rumus ini ya. Oke, kita gunakan rumus ini. Nah, sini ya, 4 kotakin ya. Udah. Oke, langsung ya. Kita lanjutkan. Yang C. Maka M2-nya coba. M2-nya berapa M2-nya? M2-nya berarti M2-nya berapa M2-nya? M2-nya min A per B. Oke. Min A, A-nya 2 ya. A-nya 2, B-nya min 10. Oke, kita masukin ya. Min 2 dibagi min 10. Oke, sama dengan min bagi min plus ya. Jadi 1 per 5. Nah, sekarang apakah 1 min 5 dengan 1 per 5 kalau kita kali jadi min 1? Atau kebalikannya, min jadi plus, 5 jadi 1/5. Oke, ini adalah tegak lurus. Maka ini adalah saling tegak lurus. Maka jawaban adalah yang C. Pak, bagaimana Pak kalau bentuk yang D ya? Kalau D lihat, D ini ya. D min 5-nya kita pindahkan ke sana ya. Kalau yang D berarti bentuknya 6X min 5 sama dengan Y. Maka M-nya adalah ya, maka M-nya adalah mana? Ini ya, M-nya ya. Ini angka depan X, maka M-nya adalah 6. Nah, bentuk ininya min B per min A per B. Bentuk yang keduanya M2-nya, ini satunya M2-nya. M2-nya min A per B. Berarti A-nya 12, min 12 dibagi 2. Nah, sama dengan 6. Apakah 6 dengan min 6 tegak lurus? Tidak ya. Kalau kita kali jadi min 36 malah ya. Bukan. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke. Jadi min 5 dengan 1 per 5. Min jadi plus. Min plus. 5 jadi 5 per 1 ini ya. 5 per 1 jadi 1 per 5. Oke, sesuai dengan rumus tegak lurus. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, diketahui himpunan semesta S adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 20. A adalah himpunan bilangan prima ya, prima nih. Hati-hati di sini ya, bilangan prima. Antara 3 dan 20 ya. Oke, prima ya. Kemudian B adalah X, di mana X lebih besar dari 2, tetapi X lebih kecil dari 15, atau antara 2 sampai 15 ya. X-nya anggota bilangan asli. Maka himpunan B dikurangi A. Nah, seperti ini ya. Oke, kita cari-cari dulu. Himpunan A-nya apa aja anggotanya? Kita cari dulu ya. Anggota himpunan A. Himpunan A itu anggotanya apa aja?
Oke, bilangan prima antara 3 dan 20. Berarti 3. Setelah 3 apa? 4 bukan prima, 5 mulai ya. 5, kemudian 7, 9 bukan prima, 11, kemudian 13, 15 bukan prima, 17, dan 19. Kurang dari 20 ya. Ini himpunan bilangan prima nih. Kemudian himpunan B-nya. Himpunan B-nya adalah bilangan asli antara 2 sampai 15. Berarti setelah 2 ya, 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurang dari 15. Bilangan asli. Bilangan asli ya. Kurang dari 15. Oke. Nah, sekarang katanya himpunan B dikurangi A. B dikurangi A ya. Oke, berarti himpunan B dikurangi A mana? Yang habis dimakan nama A. Kita makan. Nih, si B-nya dimakan nama A ini ya. Habis ya, dimakan. Kemudian 7 dimakan nama A, diambil ya. Di sini 11 dimakan oleh A. Kemudian 13 juga dimakan oleh A. Kemudian 17 dan 19 enggak ada ya, enggak dimakan ya. Karena enggak, ya udah. Berarti sisanya adalah yang di B, B dikurangi A, sisanya adalah apa himpunannya jadinya? Maka himpunannya tinggal 3 ya. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan 14. Berarti 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan 14. Yang mana? 3, 4, 6, 8 ini ya. 9, 10. Oke, ini yang C. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya pada bagian ke-6 ini. Diketahui barisan bilangan 3, 5, 9, 12. 15. Suku ke-10 barisan tersebut adalah, oke ya, katanya di kisi-kisinya apa namanya? Barisan bilangannya level 2 ya, tingkat 2 ya. Jadi enggak ini. Kemudian kurang dari suku ke kurang dari 10 ya, kita 10 lah kira-kira ya. Oke, kita buat ininya, polanya dulu ya ininya. Kita buat pola ininya. Oke, angka-angkanya, pola barisan bilangannya itu 3, kemudian 5, kemudian 9, kemudian 15. Kita lihat polanya ya. Ini ke sini 3 ke 5 ditambah berapa nih? Ditambah 2 ya. Ditambah 2. 5 ke 9 ditambah 4. Kemudian 9 ke 15 ditambah 6 ya. Nah, perhatikan polanya nih. Ini naiknya berapa nih? 2 ya. Naik 2 ya. Naik 2, kemudian naik 2. Nah, ini yang namanya level 2 ya. 2 kali. Ternyata ini baru samanya di sini ya. Level 2 ya. Ditambah 2, tambah 4, tambah 6. Kira-kira tambah berapa lagi? Ya, betul. Tambah 8 ya. Ditambah 8. Ini polanya, lihat. Polanya cari ke 10. Ini baru 1, 2. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cari yang berapakah yang 10 ya. Di sini berapa? 10 ya. Oke. Berarti kita cari yang ditambah 8 berapa jadinya? Ditambah 8. Ditambah 8. Oke, 15 tambah 8. Berapa? 23 ya. 23. Kemudian tambah berapa lagi? Ditambah 10 ya. Ditambah 10 betul ya. Tambah 2, tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti kalau tambah 10 menjadi 33 ya. 33. Kemudian tambah berapa lagi? Ditambah 12. Tuh, tambah 12 menjadi berapa? Tambah 12 menjadi 45 ya. Oke, suku ke-7 45, kemudian ditambah berapa lagi? Ditambah 14. Betul, tambah 14 menjadi berapa? 59 ya. Berapa betul ya? Oke, 50. Oh, tambah berapa? Tambah ini betul ya. Tambah ini 23, tambah 10 33, tambah 12 45, tambah 14. Tambah 14 berapa nih? 59 ya betul ya. 59. Kemudian ditambah berapa? Oh, menyempit ini ya. Apa ya? Ditambah 16. Ditambah 16 menjadi berapa? Tambah 16 menjadi 75 ya. 75. Oke. Kemudian ditambah berapa lagi? Tambah 18 baru ya. Tambah 18 sehingga menjadi berapa nih? Menjadi 93 ya. 93.
Nah, ini 93 ya. Nah, baru ya, ini ya. Jadi 93. Maka suku ke-10 adalah 93 ini ya. Nah, oke. Jadi naiknya 222 ya ini ya. Namanya barisan bilangan level 2 ya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya ya. Oke, berikutnya. Soal berikutnya tentang sudut ya. Oke, perhatikan. Perhatikan gambar. Oke, ini ada dua garis yang sejajar katanya. Dua garis sejajar ini. Oke, AD dan garis AD dan AD sejajar dengan EG. Oke, garis AD dan EG sejajar ya. Saya kasih panah ya, sejajar ya. Oke. Maka perbandingan sudut GFH, mana GFH? GFH, GFH ini ya. Yang ini, oke. Dan sudut CBD, sudut CBD yang mana sudut CBD? CBD ini ya. Oke, gitu ya. Sudut CBD GFH dengan sudut CBD perbandingannya. Oke. Kita perhatikan di sini ada angka 45 derajat. Maka kalau 45 derajat, maka sudut ini adalah 45 derajat, ya. Sudut saling bertolak belakang. Sini dan ke sana, bertolak belakang ya. Oke, sekarang kita cari sudut sebelahnya. Pasti ini berapa? Sudut saling berpelurus. Sudut saling berpelurus berarti ya totalnya 180 derajat. Maka ini berapa jadinya? Maka ini pasti 135 ya. Oke, dari mana? Dari 180 derajat dikurangi 45 derajat. Maka inilah 135 derajat ini ya. Oke, ini ya. Oke. Kalau 135 derajat, maka ini juga 135 derajat. Dari mana? Dari sudut saling sahadap ya. Ini sudut saling sahadap, menghadap yang sama. Menghadap ke sana dan menghadap ke sana ya. Jadi 135, maka ini juga 135 ya. Maka perbandingannya adalah sudut GFH berbanding dengan sudut CBD itu adalah GFH-nya 45 derajat, 45 derajat berbanding 135 derajat. Maka perbandingan adalah dibagi 451, dibagi 45 adalah 3 ya. Oke, 3. Jadi 1 berbanding 3. Oke, lanjut. Soal berikutnya ya. Oke, perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, Y sama dengan X kuadrat plus 9X, Y sama dengan X kuadrat min 9X, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5, Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Fungsi kuadrat di atas yang punya nilai minimum. Nilai minimumnya min 9. Oke, nilai minimumnya min 9 ya. Min 9 ya. Oke, adalah. Oke, nilai minimum bisa kita gunakan rumus ya, boleh ya. Bisa menggunakan rumus Y minimum ya. Boleh kita gunakan rumus Y minimum ya, atau maksimum sama rumusnya ya. Minimum atau maksimum bisa kita gunakan rumus. Bedanya di sini. Kalau minimum berarti grafiknya ke bawah gini ya. Nah, ini adalah minimum ya. Ini Y minimum ya. Kalau seperti ini ya. Berarti A-nya itu adalah positif. Nah, hanya positif ya. Tapi kalau seperti ini bentuknya berupa terbalik, berarti ini Y maksimum. Ya, maka A-nya adalah A-nya kalau ini negatif ya. Nah, bedakan ya. Sip. Nah, sekarang Y minimum rumusnya bisa gunakan adalah rumusnya adalah sama dengan boleh ya. B kuadrat depannya min boleh. Min B kuadrat min 4AC ya. Oke, kita kurang aja deh ya. 4AC per 4A. Gitu ya. Kita rumus ini. Kita bisa gunakan rumus ini ya. Bisa gunakan rumus ini. Oke, A-nya mana? A itu angka depan X ya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah bentuknya adalah apa? Y sama dengan AX. Ya, maaf. Oke, bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya gitu ya. Nah, ini berapa A-nya? Berarti A-nya itu A-nya 1 ya. A-nya 1, B-nya 9, C-nya 0 ya. C-nya 0 yang ini ya, yang 1. Coba yang I1. Yang 1, yang pertama berarti Y min-nya berapa? Y minimumnya. Y minimumnya berarti min dalam kurung B kuadrat. B kuadratnya 9. B-nya 9
9 kali kuadratin 91, 81. 81 dikurangi 4 kali A, 4 kali C, 0. Oke, berarti 0 ya. Dibagi 4 kali A, 4-nya 1. A-nya 1, 4. Nah, ya enggak ya? Bukan min 9. Oke, salah. Ini salah berarti. Yang kedua. Yang kedua, Y minimumnya min dalam kurung B, B. Sama, B. B-nya min 9. Min 9 kuadratin 81 sama. Karena kuadratkan ya. 81 min 4A. C. C-nya 0. Ya udah, berarti dikurangi 0. Dibagi 4A. A-nya 1, 4. Nggak juga ya? Salah. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu Y minimumnya. Y minimumnya B kuadrat. B-nya min 4. Min 4 kuadratkan 16. Min 16 dikurangi 4A. 4 kali A-nya 1. Ya. Ini A-nya 1. C-nya min 5. Min kali min plus. 4 kali 5, 20. Oke, dibagi 4A. 4-nya kali 1. A-nya 1, 4. Maka min 36 dibagi 4. Jadi sama dengan min 9. Oke, ini betul ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat, Y minimumnya plus 4 dikuadratkan. Sama min 16 ya. Ini 16 sama dikuadratkan ya. Jadi B kuadratnya ini dikuadratkan ya. Jadi min kuadratin positif. Plus kuadratin positif juga. Sama ya. Ditambah sama. Min 4, 4 kali A, 4AC. 4 kali A-nya 1, C-nya min 5. Min kali min plus. Plus 5, 4 kali 5, 20. Dibagi 4A, A-nya 1, 4. Sama ya. Min 36 dibagi 4. Sama dengan min 9. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, demikian penjelasan Pak Ad. Prediksi ya. Ujian sekolah tahun 2021. Semoga videonya bermanfaat. Kalau sekiranya bermanfaat, mau apa namanya? Silakan like dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.